ini yang paling berat. Nah, kalimat awalnya ini tertuju pada orang Kristen. 5:72. Kalimat awal tertuju pada orang Kristen, tapi belakangnya untuk kita semuanya. Saya katakan tertuju pada orang Kristen, nanti di kalimat itu jelas. Lakot kafaro. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Stop. Sasarannya jelas. Sungguh telah kafir. Siapa yang dikatakan kafir? Orang-orang yang menganggap, meyakini bahwa Allah itu ialah Al-Masih Putra Maryam. Bahasa Alkitab, Yesus. Nah, inilah surat 6 ayat 88. Persiku, ancaman bagi orang yang persekutukan Allah. Istilahnya tadi dalam ziarah. Ziarah ke makam para wali. Nah, gitu ya. Ziarah itu boleh enggak? Boleh, tapi tidak titik. Boleh. Tetapi kita harus mengetahui apa yang boleh kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Nah, di sini perlunya ngaji. Jangan sekedar ketika ada edaran Ziarah Wali Songo diskon 50%, langsung melu. Di sana ngikut saja apa yang diserukan oleh pembimbing. Nah, di sini tidak dilarang ziarah. Ziarah itu berkunjung. Nah, kepada siapa? Terserah. Dengan kita berkunjung ke makam, ke kuburan, salah satu hikmahnya mengingatkan kita bahwa saya besok juga, sehingga ayo menyiapkan bekal yang banyak. Itu salah satu di antara hikmahnya. Dan yang kita lakukan, nah kan gitu ya, yang harus kita lakukan mendoakan. Monggo. Yang kita lakukan kan mendoakan saja. Monggo. Monggo. Jadi masih melanjutkan tentang supaya orang tidak mempertuhankan selain Allah. Yang atas ini perintah bertauhid, yang di bawahnya ini jaminan bagi orang yang bertauhid, yang di bawah akibat kalau orang itu mempersekutukan Allah. Ditambah 3965 akibat mempersekutukan Allah. Ya. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Stop sampai di situ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu. Mu siapa? Muhammad. Dan telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Berarti seluruh nabi mendapat wahyu ini. Apa isi wahyunya? Lanjut. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan habislah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Jadi larangan mempersekutukan Allah itu tidak hanya kepada umatnya Nabi Muhammad saja. Semua nabi itu diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada umatnya, jangan kamu mempersekutukan Allah. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi seluruh nabi itu membawa ajaran ini.
La tusyrik billah. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Sekiranya kamu mempersekutukan Allah, maka hapus seluruh amalanmu. Dan pastilah kamu termasuk orang yang rugi. Jadi orang Islam, ayo hati-hati. Ya, ojo sampai tiwas ngaji, tiwas umroh, tiwas lunga kaji, tapi karena ayat-ayat ini tidak sekedar amalannya hilang, tidak sekedar amalannya hapus, tapi ingat, diharamkan masuk surga. Ini yang paling berat. Nah, kalimat awalnya ini tertuju pada orang Kristen. 5:72. Kalimat awal tertuju pada orang Kristen, tapi belakangnya untuk kita semuanya. Saya katakan tertuju pada orang Kristen, nanti di kalimat itu jelas. Lakot kafaro. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Stop. Sasarannya jelas. Sungguh telah kafir. Siapa yang dikatakan kafir? Orang-orang yang menganggap, meyakini bahwa Allah itu ialah Al-Masih Putra Maryam. Bahasa Alkitab, Yesus. Berarti orang yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti dia kafir. Ini kalimat awal. Jadi sasaran jelas. Orang Kristen itu kafir. Menurut Al-Quran jelas itu. Ya. Ya. Lanjut kalimat berikutnya. Lah ini sekarang. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ajarannya Nabi Isa, ajaran Yesus tauhid, gitu. Lanjut, ini kalimat yang penting sekarang. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Kalimat itu tidak hanya untuk orang Kristen, untuk kita juga. Ya? Maka saya katakan hati-hati. Kalimat awal jelas, orang Kristen, lakot kafaro, sungguh telah kafir, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Tuhan. Allah ialah Al-Masih, kafir, jelas orang Kristen. Tapi kalimat berikutnya, ya, nah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa saja, termasuk kita yang sudah ada nama di depannya ini gak ditulis hai, keberatan. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan masuk surga, dan tempatnya, sebenarnya kalimat itu cukup. Allah mengharamkan surga wis cukup kan ya. Cek ditambahi mana tempat mereka. Begitulah ya Bapak, ayo kita jaga ketauhidan kita ya. Sekali kita tergelincir, sekali lagi kita tergelincir ya. Maka dengan kita menjaga ketauhidan kita tadi, la ilaha illallah, melakukan sesuatu karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada penyesalan andai kata kita mengalami sesuatu. Ini yang kita jaga.